Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo musyahidin kiram, ahlan bikum fi qanat my channel. Yang mana pada video kali ini akan mempersembahkan yaitu sebuah cara belajar bahasa Arab. Yang mana kita mulai dari awal daripada pelajaran bahasa Arab. Karena yang namanya sesuatu harus kita mulai step by step, tadrijian, supaya kita lebih mengenal, lebih akurat mengenal atau bisa mahir bahasa yang kita tuju, yaitu bahasa Arab. Yuk kita simak videonya setelah yang satu ini. Baik, ayuhal musyahidin al-kiram, ahlan bikum fi qanat my channel, yang mana pada kali ini kita akan membahas satu yaitu pelajaran yang awal, yang paling pertama dalam kita mempelajari bahasa Arab, sebelum kita nanti mempelajari tentang bahasa Fusha atau Amiyah. Namun sekarang kita akan mengenal dahulu apa itu lugha Arabiyah, apa itu bahasa Arab. Yang mana di dalam bahasa Arab ada satu prinsip yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui, yaitu apa yang kita kenal sebagai al-kalam. 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 Apa ini al-kalam? Al-kalam artinya adalah satu kalimat. Kalau di dalam kitab yang kita pernah pelajari, yaitu dalam kitab Jurumiyah, matan Jurumiyah, al-kalamu huwa labdul mufid. Kalam adalah perkataan. Kalam kalau bahasa kita perkataan adalah labdul mufid. Labdul satu lafaznya mufid. Mufid artinya memberikan faidah. Adanya faidah. Faidah artinya di sini faidah dan adanya manfaat. Ketika kita keluar kalimat A atau B atau C, mungkin tidak disebut kalam. Karena apa? Karena tidak ada manfaatnya. A apa itu? B apa itu? C atau hey, itu ada lagi lain kalimatnya. Misalnya kita bentuk juga kalimat kitabun, kitab apa itu? Belum jadi kalam, itu masih menjadi isim. Jadi kalam itu rabtun mufidun, murakkab itu yang tersusun. Al-kalamu hadul mufidul murakkab, yang tersusun rapi. Murakkabi al-labdul mufidul bil wad'i. Al-kalamu huwa al-labdul mufidul murakkabu bil wad'i, yaitu dengan kesadarannya, dengan wada'nya, dengan kalimat yang tersusun itu. Nah, sekarang bagaimana syaratnya untuk menjadi satu kalam? Bagaimana syaratnya untuk menjadi satu kalam yang faidah, yang ada faedahnya? Maka dia mempunyai syarat, mempunyai unsur yang bisa membuatnya menjadi satu kalam, menjadi satu kalimat, satu pembicaraan yang berfaedah. Karena ketika kita hanya membaca misalnya kita pergi kemana, kan belum dijelaskan. Atau kita misalnya makan apa, belum jadi kalam. Maka ketika dia harus jadi kalam, dia harus mempunyai syarat ya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama syarat yang menjadi kalam adalah ismun. Apa ismun? Yaitu adanya nama, bentuk, huruf, kalimat yang bernama isim. Isim itu kalimat yang seperti kitabun, kurrosatun, nafizatun, baitun, kurrosatun, maktabun, sarirun, dan sebagainya. Itu adalah isim. Dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kalimat yang lainnya, yaitu ismun wa fi'lun. Apa artinya fi'lun? Fi'lun adalah artinya kata kerja, verbnya ada, kata kerjanya ada. Maka ketika kita berkata kitabun, kitab, belum bisa menjadi kalam.
Ketika kita berkata menulis pun belum menjadi kalam. Karena apa? Karena tidak ada di situ kalimat yang mendukungnya. Makanya harus ada, yaitu ismun wa fi'lun wa harfun, yaitu huruf. Hurufnya apa? Huruf itu imbuhan lah. Kalau kita bilang di, ke, atas, bawah dan sebagainya. Itu adalah imbuhan kalau dalam bahasa Arab. Maka di sini disebut al-kalam harus ada, bisa menjadi al-kalam adalah sesuatu yang berfaedah, yang punya manfaat, dan dia harus mempunyai syarat, yaitu adalah isim, fi'l, wa harfun. Nah, maka dia ketika berkumpul ja'alil makna akan menjadi satu makna. Makna sesuatu yang bisa bermanfaat, bisa dipahami. Maka disebut itu adalah al-kalam. Artinya adalah satu pembicaraan yang bisa dipahami. Ketika kita hanya membentuk kalimat di, orang tidak paham di apa, atau atas apa, bawah apa, dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah ada kalimat, misalnya salah satu contohnya adalah Muhammad atau Zaid yadhabu. Zaid adalah isim, Zaidun adalah isim. Fi'lunnya adalah yadhabu, pergi. Muhammad yadhabu, isim sudah ada, Zaid ada, fi'lunnya ada, yadhabu. Nah, harfun ditambah lagi kemana? Imbuhannya ila, ke. Nah, ini untuk menambahnya kita harus mempunyai ada isim lagi untuk menambahkan daripada imbuhan ini. Zaidun yadhabu ila madrasati. Seperti Zaid yadhabu ila al-madrasah. Zaid pergi ke madrasah. Maka ini disebut kalam. Itulah lughah al-Arabiyah yang singkat ini kami persembahkan supaya kita punya sedikit pengetahuan daripada bahasa Arab yang paling dasar, yaitu al-kalam, atau yaitu kalimat yang bisa dipahami atau pembicaraan yang bisa dipahami. Karena apa? Karena di dalam berbahasa kalimat harus tersusun rapi, kalimat harus tersusun dengan baik sehingga akan menghasilkan satu kalimat. Seperti di dalam Al-Quran, semua susunannya rapi dan susunannya itu sangat indah. Makanya Al-Quran adalah bahasa yang paling indah yang saya pernah pelajari. Saya belajar bahasa Inggris, saya belajar bahasa Arab, dan ternyata dengan dua bahasa itulah alhamdulillah saya bisa, alhamdulillah, paling tidak pernah ke Eropa, pernah ke Timur Tengah, keliling Timur Tengah dan juga Asia, semua alhamdulillah pernah saya kunjungi hanya bermodalkan bahasa Arab, dan kita punya kalam dan bahasa Inggris juga sebagai tambahannya. Kita juga punya sedikit ilmu tentang bahasa Inggris, dan paling utama adalah bahasa Arab. Oleh karena itu, man arafa lughata qaumin, barang siapa yang mengetahui satu bahasa kaum, salima min syartihi, maka dia akan selamat daripada kejelekan niat kaum tersebut. Misalnya kita ada di tanah Jawa, misalnya kita di daerah Jawa, kita tidak mengerti bahasa Jawa, maka kita mungkin digibahkan atau diomongin, atau mungkin diberikan sesuatu yang bikin kita susah. Tapi ketika kita paham, kita akan mengantisipasinya dengan apa? Dengan apa yang kita bisa lakukan ketika itu. Itulah man arafa lughata qaumin salima min syarrihi. Nah, siapa yang mengetahui salah satu bahasa satu kaum, maka dia akan selamat daripada kejahatannya. Demikian, yaitu penerangan singkat tentang al-kalam. Ini adalah video part 2, video bagian al-qism al-thani daripada pelajaran bahasa Arab yang diprogramkan di my channel. Semoga bermanfaat. Namun sebelumnya saya akan mengulangi bahwasanya al-kalam adalah satu kalimat yang bermanfaat di dalam bahasa Arab yang terdiri daripada isim,
yaitu nama, kemudian fi'il yaitu kata kerja, dan tidak harfun yaitu kata imbuhan atau di, atas, bawah, dan sebagainya. Demikian. Syukran ala musyahadatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.